Halo netizen, ini adalah all new Mazda CX-80 PHEV. Nah, ini adalah SUV terbaru dari Mazda yang ini adalah versi lebih panjangnya dari CX-60 ya. Jadi seperti yang kita tahu, Mazda itu kan sudah menjual SUV besarnya mereka yang menjadi flagship yaitu CX-60 di 2023 lalu, dan sekarang di awal 2025 versi yang lebih panjang, lebih mewah dan lebih ramah lingkungannya bernama CX-80 meluncur secara resmi di Indonesia ya. Dan kerennya ini adalah plug-in hybrid pertama Mazda di Indonesia ya. Dan ini gue syutingnya ini seminggu sebelum launching resmi. Jadi untuk harga dan tipe apa aja yang akan dijual itu nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Tapi so far dia ada dua varian ya. Yang ini adalah yang varian Elite yang chrome-nya lebih banyak dan velgnya tuh dual tone, dan juga ada varian Kuro yang lebih ke sporty-sportyan, jadi banyak aksen hitam di bodinya. Tapi kita akan mengulas yang versi Elite aja karena menurut gue sih ini lebih cakep gitu ya. Dan yuk langsung kita masuk ke kabinnya. Kuncinya seperti ini. Jadi kunci Mazda yang kekinian ya, dia ada logo Mazda dan ada tombol untuk lock, unlock dan power tailgate gitu ya. Dia juga pastinya sudah keyless entry, jadi cukup sentuh door handle bagian dalam untuk membuka, dan dia juga ada walkway lock. Jadi kita cukup menjauh dari mobil, nanti dia akan mengunci secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu, spion udah ngelipet, kita nggak perlu mencet tombol di remote. Jadi lebih praktis gitu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke interiornya. Nah, untuk interiornya ini sih jujur mirip banget sama CX-60 ya, karena basically ini emang mobil yang sama, cuma kalau di CX-80 itu dipanjangkan, jadi bodinya tuh hampir 5 meter, pokoknya di bawah 5 meter banget lah gitu. Nah, jadi ini interior yang sangat familiar kalau misalnya kalian sudah pernah naik CX-60 gitu ya, apalagi yang sama-sama Elite gitu, karena di interiornya tuh warnanya tuh putih seperti ini dengan kayak kayu yang terang juga di bagian tengah, sama ada jahitan-jahitan yang sama seperti di CX-60 Elite. Pengaturannya juga sama seperti CX-60, sudah full elektrik untuk jok depan, kanan, kiri. Ada recline, height adjuster depan belakang, terus juga ada lumbar support. Sudah ada airbag untuk samping juga ya. Nah, yang beda sama CX-60 itu pas kita nyalain mesinnya. Jadi untuk nyalain mesin tinggal kita injek rem dan tekan power button di sebelah kiri sini. Ya, kalau di CX-60 itu ada suara mesin 6 silinder, di sini nggak ada. Kalau baterainya ada, ya udah gini, silence, karena ini adalah plug-in hybrid, jadi dia lagi EV mode nih sekarang. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Setir ini juga sama seperti CX-60, dia pengaturan tilt teleskopiknya udah elektrik, jadi udah mewah banget, dan dia sudah dilapis kulit yang warna hitam. Kalau yang versi Kuro dia two tone, jadi luarnya hitam, di dalamnya tuh kayak krem atau coklat gitu ya, lebih cakep sih emang. Dan tombol pengaturan ini juga sama, ada audio, ganti track, voice command atau angkat tutup telepon, info. Di sini ada cruise control adaptif dan juga ada cruise and traffic support ya. Jadi bisa jaga jarak antar mobil di depan dan bisa stop and go. Di sini juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, dan combination switch juga sama. Di sini ada auto headlamp, terus di ujungnya ada auto high beam. Yang sebelah kiri ini ada auto wiper. Jadi bisa dinyalakan secara otomatis dan pengaturan wiper belakang. Nah, yang instrument cluster ini sedikit berbeda dibandingin CX-60 ya. Jadi dia kalau lagi di EV mode seperti ini, dia kayak nuansanya tuh ungu gitu ya. Dan di sebelah kiri itu bukan tachometer, melainkan kayak charge dan power meter gitu ya, kayak di mobil listrik. Di tengah ada speedometer dan di sebelah kanan ada meteran bensin dan level baterai. Sama ada tampilan suhu dari baterai dan mesin, status active sense, dan ya gitu doang sih. Jadi kalau lagi mode sepi itu seperti ini. Dan dia juga bisa berganti kalau kita switch mode berkendara. Ini ada EV, ada normal. Normal kurang lebih mirip, cuman dia nggak ada warna ungu-ungunya ya. Dan kalau kita masuk ke mode sport,
baru dia ada tachometer di sebelah kiri. Tapi kalau baterai masih mencukupi, dia tetap 0 ya, mesinnya masih mati. Dan kalau kita gas dikit, atau kita masuk ke mode charge, nah baru mesinnya nyala. Nah yang unik tadi, kalau misalnya kalian denger, misalnya kita balikin ke EV mode lagi nih, dia tuh bisa digeber motor listriknya. Jadi kalau kita lagi EV seperti ini, dan kita gas nih ya, tuh, itu motor listriknya yang digeber gitu ya, bukan mesin lagi mati nih sekarang. Ini baru pertama kali nih gue ketemu mobil hybrid atau mobil EV seperti ini yang motor listriknya bisa digeber. Ini lucu banget. Jadi beda banget sama kalau kita nyalain mesin gitu ya. Kalau mesin kan ya suaranya kayak suara mesin gitu. Tuh, beda. Lucu banget ya. Jadi unik sekali sih ini. Oke, jadi seperti itu untuk instrument clusternya. Lanjut ke sebelah kanan, dia ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada tombol untuk membuka fuel tank, terus ada traction control off, sensor parkir off, dan untuk active sense off. Di bawahnya juga ada 2 memory seat dan tombol power tailgate, ada laci kecil untuk naruh barang, ada tuas untuk membuka kap mesin, dan pedalnya pastinya juga pedal organ ya. Di sebelah kiri juga ada footrest di sebelah kiri, dan untuk di bagian pintu ini juga sama nih, ada aksen chrome seperti ini, terus ada warna kayu yang terang, ada panel fabric yang ini sangat mewah, dan panel soft touchnya ini kulitnya juga warna terang. Audio Bose 12 speaker seperti Mazda kekinian yang high end, dan ada door handle chrome, central locking, pengaturan power window yang semuanya all auto, pengaturan spion, dan bisa dilipat secara elektrik juga dengan blind spot monitoring system. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder seperti ini. Lanjut lagi ke atas, dia ada sun visor yang ada cerminnya dengan lampu, sama ada card holder, spion tengah, auto dimming, dan di sini juga ada lampu baca. Dan sama seperti CX-60, dia juga ada panoramic sunroof. Nah, di sebelah kiri sini juga ada sun visor yang sama. Untuk head unit ini juga sama seperti di CX-60 ya. Jadi dia ada kamera 360 seperti ini, terus juga ada Apple CarPlay, Android Auto, dan di bagian setting ini juga ada EV setting yang berbeda ya, karena dia ada sistem untuk charging schedule, climate control, terus ada regenerative braking level, ada EV priority mode, dan driving charge target. Sisanya sih sama seperti CX-60 atau Mazda 3 bahkan ya, atau CX-30. Jadi ini adalah Mazda Connect yang terbaru. Pokoknya persis sama, cuma bedanya tadi ada EV settingnya. Lanjut lagi ke bagian bawah, ini ada panel untuk ventilasi AC, dan yang beda dibandingin CX-60 adalah heated seat dan ada heated steering wheel. Yang kalau di CX-60 itu nggak ada, dia cuma ada ventilator seat doang, dan dia juga triple zone. Jadi zona kanan, zona kiri, sama zona belakang itu bisa dibedain suhunya. Untuk paling dinginnya di 18 derajat, sedangkan paling panas itu di 32 derajat. Jadi heaternya lengkap, dan di sini ada wireless charger, ada power outlet 12 volt, dan tadi ada switch untuk MI drive ya. Jadi dia ada 4 mode berkendara, ada off-road, ada EV, ada normal, dan ada sport. Lengkap banget, sama ada satu tombol lagi untuk charge ya. Jadi mesinnya itu akan nyala terus untuk mengisi level baterainya. Nah, ini dia shifternya, sama seperti CX-60, dia modelnya tuh joystick seperti ini ya, yang harus kita geser ke kiri dulu baru bisa ke R, N, atau ke D. Dan dia transmisinya 8 speed, multi-plate clutch, sama seperti CX-60. Jadi bukan pakai ECVT, bukan pakai DHT atau torque converter gitu ya, dia masih pakai 8 speed multi-plate clutch seperti di CX-60. Di sini juga ada hill descent control dan camera 360. Tadi ada electronic parking brake dengan auto hold, tetap ada controller untuk Mazda Connect, dan ada joystick kecil untuk volume dan ganti track, sama ada menu favorit. Di sebelah kiri sini juga ada 2 cup holder. Center console ini juga bisa split opening seperti ini dengan 2 buah USB Type-C. Glove box ini juga sama seperti di CX-60 dengan airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari si Mazda CX-80 PHEV tipe Elite ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Nah, untuk kabin belakangnya ini juga lebih premium dibandingin CX
60 ya, karena yang masuk ke Indonesia ya, dia menggunakan center console dan captain seat, jadi dia lebih proper. Dan bahkan pengaturannya ini juga elektrik tuh. Untuk recline-nya sama, ini ada tombol untuk unlock jok ininya, jok baris keduanya, supaya kita masuk ke baris ketiga dengan mudah. Nah, untuk slidingnya dia bisa dari sini. Untuk di belakang seperti ini, lumayan berasa beda ya dibandingin versi pendeknya si CX-60. Kalau CX-60 kan dia joknya bench seat gitu ya, bertiga di tengah. Kalau ini tuh berasa lebih eksklusif dan lebih premium. Jadi overall legroom sih masih nggak bisa dibilang lega ya, tapi lebih better lah dibandingin CX-60 yang ukuran lebih pendek. Jadi di sini lebih enak, dan si back pocketnya juga tetap ada ventilasi AC untuk baris kedua, USB Type-C 2 buah, dan ada ventilated dan heated seat untuk kedua jok belakang. Dan ini tadi untuk pengaturan AC-nya, dia bisa ngatur zona AC-nya sendiri di baris kedua dan di baris ketiga. Ada gundukan untuk kopel gitu ya, dan di depan center console ini juga ada tempat penyimpanan tersembunyi. Di atasnya ada 2 buah cup holder, terus ini juga konsolnya juga dalam ya, lumayan. Dan ini pemandangan dari atasnya kalau panoramic sunroofnya lagi dibuka kerennya. Di sini juga ada grab handle dengan lampu. Terus untuk di bagian belakang ini juga ada sunshade yang memang masih manual. Nah seperti ini, dan power window juga turunnya nggak terlalu habis. Door trim di belakang juga sama, ada door pocket yang lumayan gede, dan kurang lebih segitu aja untuk di bagian baris kedua. Sekarang kita masuk ke baris ketiga, yang tadi ya kita bisa menggunakan tombol ini. Dia juga ada ISOFIX. Nah untuk aksesnya ini memang cenderung kecil ya, tapi mungkin ini karena gue nya aja yang gede, dan posisinya juga agak jongkok gitu ya. Serta kalau kita pakai sepatu yang gede seperti ini, mungkin agak kesulitan untuk dapet legroom atau footroom ya. Jadi kalau menurut gue sih ini jok untuk anak kecil aja, atau jok sementara, karena posisinya tuh agak awkward ya, karena ada center console, kita nggak bisa selonjoran, apalagi kalau pakai sepatu yang besar seperti ini. Dan dia juga ya kecil gitu. Mungkin kalau CX-90 yang lebih gede itu kayaknya akan lebih enak untuk baris ke tiganya gitu ya. Untuk headroom tapi ternyata lega. Jadi untuk headroom ini enak. Tinggi gue 170 cm, tadi ya masih ada 2 jarian. Jadi overall masih enak, tapi yang kurang itu adalah legroomnya yang agak nanggung gitu ya. Dan di sini amenities-nya juga lumayan banyak, kayak ada USB-C, 2 buah cup holder, dan ventilasi AC. Jadi sebetulnya penumpang belakang ini dapat AC kanan dan kiri. Cuma ya gitu, karena posisinya agak aneh, bukan di pilar tapi di bawah. Jadinya kalau lagi duduk begini ya ketutupan paha nggak sih? Agak unik. Dan di sini juga ada speaker lagi untuk audio Bose-nya. Belakang juga ada seat belt. Headrest ini juga adjustable ya, nggak bisa naik sih, tapi kalau ngelipet ya seperti itulah. Oke, untuk masuk tadi pakai tombol, untuk keluarnya kita pakai tuas manual. Oke, yuk sekarang kita keluar aja dan kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mazda CX-80 PHEV ini ya. Nah, sama seperti CX-60, dia juga pakai strut hidrolik ya, jadi lebih mewah dan lebih mudah. Nah, untuk mesinnya dia jauh lebih kecil dibandingin CX-60 ya. Jadi dia sama seperti CX-60 Pro yang menggunakan mesin dari CX-5, yaitu mesin 2500 cc 4 silinder naturally aspirated yang tenaganya juga sebetulnya kecil ya, sekitar 190-an horsepower ya. Tapi untuk versi PHEV ini dia ditambahin baterai lithium ion 17 kWh dengan motor listrik yang punya tenaga gabungan di 327 PS dan torsi 500 Nm. Dan sebagai informasi ya, kalau di CX-90 yang lebih besar itu dia pakai mesin 3300 cc 6 silinder turbo tapi dengan high output yang tenaganya sedikit di bawah plug-in hybrid ini, tapi torsinya sama, jadi sama-sama 500 Nm. Dan sama seperti CX-60 juga, tadi transmisinya 8 speed automatic yang tidak pakai torque converter, tidak dual clutch tapi multi plate clutch, jadi bukan transmisi hybrid
kayak mobil-mobil Jepang lainnya gitu ya, kayak ECVT atau mungkin DHT yang kayak di mobil-mobil lain gitu ya. Jadi motor listriknya itu diapit di antara engine dan gearbox. Makanya kalau misalnya kita berkendara dengan mobil ini lagi di EV mode, itu dia tetap ada pergantian gigi walaupun kita lagi pakai EV. Jadi ini apa ya, pengalaman baru sih. Kurang lebih mirip seperti plug-in hybridnya mobil-mobil Eropa kayak X5 atau Mercedes-Benz E-Class yang pernah dijual juga di Indonesia. Dia sistemnya lebih mirip itu. Nah, untuk ruang mesinnya seperti ini, jadi sangat rapi, dan seperti CX-60 juga dia tuh kayak ada dua kap mesin gitu ya. Jadi ini kap mesin yang gedenya, ini kap mesin yang di bawahnya. Jadi kelihatan tuh mesinnya sekecil apa yang 2500 cc ini. Ya kurang lebih sama seperti CX-60 yang Pro ya, yang baru dijual di Gias 2024 kemarin. Oke, kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mazda CX-60 PHEV ini juga mirip banget ya sebetulnya sama CX-60, karena memang basisnya tuh mirip gitu ya. Cuma bedanya dia wheelbase-nya bertambah dan panjangnya juga overall bertambah gitu ya. Tapi secara overall kalau dari depan begini, nih depan frontal ini tuh CX-60 banget ya. Dari lampunya, dari bumpernya, dari grillnya itu hampir serupa. Yang beda mungkin di bagian ininya aja nih. Jadi kalau di CX-80 dia tuh punya grill yang ada 3 slats chrome-nya ini. Mazda bilangnya sih insignia, jadi kayak signature-nya dari si CX-80 biar beda sama CX-60 gitu. Tapi ya tanpa insignia 3 bilah itu, ini tuh persis sama seperti CX-60. Jadi kayak ada open air fan gitu ya di bagian bumper kanan kiri untuk memperhalus aerodinamikanya, itu juga sama, lampunya juga sama, dan dia juga sudah LED projector dengan heartbeat turn signal yang juga sama seperti CX-60. Sensor parkir di depan ada 4 titik, dan di sini juga ada kamera 360, sama di bagian logonya itu juga ada radar untuk eye active sense ya, ada adaptive cruise control dan lain-lain. Dan kalau kita ngintip ke balik grillnya, di dalam situ ada active shutter grill yang kalau lagi nyala seperti ini mesinnya dia kebuka, tapi kalau mesinnya mati dia akan nutup supaya aerodinamikanya lebih baik ya. Lanjut lagi ke samping, velg ini sama seperti CX-60 yang Elite juga, cuman bedanya di sini tuh warnanya kayak gunmetal gitu ya, jadi lebih mewah dengan ban yang berukuran 235/50 R20. Rem depan belakang juga sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill assist. Di bagian side seal-nya ini atau apa ya, kayak side gill-nya, dia tetap ada chrome untuk yang versi Elite. Kalau yang versi Kuro itu dia warnanya kayak black chrome gitu. Cuma bedanya dibandingin CX-60, di sini emblemnya PHEV. Kalau CX-60 yang tipe atas kan dia emblemnya inline 6 gitu ya. Untuk di bagian spion ini juga nempelnya di bagian pintu sama seperti CX-60 dengan lampu sen di sisi luarnya. Window line dia chrome atas bawah. Dan ada roof rail, ini yang beda dibandingin CX-60 yang atapnya lebih polos. Nah, kalau dari samping begini ya, ini baru kelihatan panjangnya. Jadi dari ibaratnya dari pintu belakang ke buntut itu dipanjangin dikit dibandingin CX-60. Nah, yang sebelah kiri ini adalah fuel door-nya yang sekarang harus mati dulu, terus pencet tombol yang tadi di sebelah kanan baru ngebuka. Kalau di CX-60 kan tinggal pencet gini doang kalau dia ke unlock ya. Nah, yang beda di belakang itu juga lumayan banyak. Lampunya kalau diperhatiin itu lebih panjang dibandingin CX-60. Kalau CX-60 itu LED barnya nggak sepanjang ini, dan bumper belakangnya juga beda. Jadi kalau di CX-60 kan dia ada kayak knalpot palsu, di sini nggak ada, dan langsung ngadap ke bawah tanpa fake exhaust. Nah, lampu belakang ini juga teknologinya sama seperti CX-60 dengan heartbeat turn signal, LED bar untuk lampu belakangnya, dan lampu rem sama lampu mundur juga LED door seperti biasa. Emblem CX-60 all-wheel drive, dan yang sebelah kanan ini ada emblem e-Skyactiv PHEV yang ada warna birunya. Sensor parkir di belakang 4 titik dengan kamera mundur. Di bagian belakang juga ada kacanya untuk wiper, defogger, dan dia nggak ada shark fin antena, dia adanya glass printed antena dengan spoiler yang ada high mount stop lamp. Untuk bagasinya seperti ini. Ini dia kalau jok baris ke tiganya tegak ya. Jadi dia cukup standar ya. Dia juga ada parcel shelf ini dengan mungkin tempat untuk aki 12 voltnya ya. Jadi tempatnya agak kecil, dan
Di sebelah kiri sini ada lampu bagasi, di sebelah kanan nggak ada, cuma gantungan sama power outlet 12 volt aja. Dan untuk ngelipat jok baris ke tiganya itu masih manual, tinggal tarik aja dan dorong. Sama yang sebelah kiri juga, tinggal tarik dan dorong, langsung rata lantai. Cuma tadi untuk jok baris ke duanya kayaknya nggak bisa dilipat rata lagi ya, karena tadi dia modelnya ada center console. Dan untuk di pintu bagasi sini juga ada lampu bagasi, dan nutupnya juga tinggal tekan tombol aja. Lampu plat nomor sudah LED, dan di sebelah kanan ini juga ada kayak colokan untuk ngecasnya. Nah, ngecasnya dia cuma bisa AC. Jadi walaupun di sini kayak ada colokan DC, tapi dia nggak ada. Jadi dia cuman AC doang. Kalau nggak salah dia bisa sampai 22 kW ya. Tapi nanti akan gue cantumin di bawah deh yang benernya tuh bisa berapa. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk review dari all new Mazda CX-80 PHEV ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.